Yuk kita doa sama-sama. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan kami dalam tangan Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan yang dilakukan secara online. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak ada di satu tempat yang sama Tuhan, tapi Engkau bisa bekerja di rumah kami masing-masing, di antara kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa Tuhan, alirkan hayat ilahi di dalam kami, melalui kami, sehingga kami semua diperkaya dalam hayat ilahi-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, sentuh kami Tuhan, tolong kami untuk bersentuhan dengan Allah melalui roh kami Tuhan, agar kami mengalami pengalaman hayat Tuhan, sehingga kami bertumbuh di dalam hayat ilahi-Mu Tuhan. Tuhan, kami minta kepadamu Tuhan, curahkan roh hikmat dan wahyu Tuhan. Engkau buat mata hati kami terang Tuhan, agar kami bisa melihat terang Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Bekerjalah di dalam kami ya Bapa. Oh, bekerjalah dengan kekuatan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi. Jamah hidup kami, ubahkan hidup kami Tuhan. Biarlah Kristus semakin besar di dalam hidup kami, dan kami semakin berkurang dan mengecil Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah keilahian-Mu terus nyata dan bertambah di dalam kehidupan kami Tuhan. Bekerjalah di antara kami, jamah hidup kami, ubahkan hidup kami Tuhan. Buka mata hati kami Tuhan, terangi kami Tuhan, agar kami bisa menangkap kebenaran yang Engkau nyatakan pada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang cara mendapatkan terang. Oke, cara mendapatkan terang. Minggu lalu kita telah belajar tentang cara kerja terang, ya. Lalu 2 minggu lalu kita telah belajar juga bahwa sorotan terang itu bergantung pada belas kasihan Allah semata-mata dan bukan pada usaha kita atau kerja keras kita. Itu kita harus memahami secara tuntas ya saudara, karena kalau kita salah pemahaman dalam hal itu, kita akan banyak salah mengenal Tuhan. Dan kita telah belajar pada minggu yang lalu juga bahwa sarana untuk mengenal Tuhan, sarana untuk mengenal Allah adalah terang, melalui terang, bukan melalui iman dan kasih. Iman dan kasih adalah ekspresi dari pengenalan akan Allah, bukan sarana untuk mengenal Allah. Ada banyak kekacauan dalam dunia kekristenan karena mereka salah dalam mengenal Allah, termasuk para hamba Tuhan yang merasa mereka telah mengenal Allah, tapi ternyata pengenalan mereka akan Allah itu salah, saudara-saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus berdoa agar jemaat di Efesus menerima roh hikmat dan pewahyuan, supaya Tuhan bukakan mata hati mereka, supaya mereka melihat terang, supaya mereka bisa mengenal Allah dengan benar. Seseorang yang mengenal Allah lewat terang yang dinyatakan dalam hidup mereka, di dalam roh mereka, mereka akan bisa mengenal Allah secara benar. Tetapi pengenalan akan Allah yang didapat bukan dari terang ilahi yang Tuhan nyatakan dalam diri kita, itu pengenalan akan Allahnya akan bisa salah, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus hati-hati dalam mengenal Allah. Karena semua orang bisa ngomong bahwa mereka mengenal Allah, tetapi belum tentu pengenalan akan Allahnya benar ya saudara-saudara. Kita harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang mengenal Allah. Bahwa sarana untuk mengenal Allah adalah terang ilahi. Itu satu-satunya sarana untuk mengenal Allah, yaitu kita melihat terang ilahi yang terjadi di dalam roh kita. Karena ada banyak pengenalan akan Allah yang tidak berasal dari terang di dalam roh kita, melainkan dari hasil olahan pemikiran, penafsiran pribadi masing-masing. Itulah yang menyebabkan pengenalan akan Allah menjadi kacau dalam gereja Tuhan, saudara-saudara. Nah, kita tidak mau itu terjadi dalam gereja kita. Itu sebabnya kita pastikan kita bangun fondasi yang benar tentang pengenalan akan Allah. Yaitu kita mengenal akan Allah, kita mengenal Allah dari sarana yang tepat, yaitu dari terang. Pada dasarnya begini, prinsipnya begini saudara. Kita tidak akan bisa mengenal Allah kalau Allah sendiri tidak menyatakan dirinya kepada kita. Jadi kita tidak bisa mengenal Allah, tidak ada satupun orang yang bisa mengenal Allah kalau Allah sendiri tidak menyatakan dirinya kepada dia. Ya, karena Allah adalah terang yang tak terhampiri, Alkitab berkata seperti itu.
Jadi kita tidak bisa mengenal Allah kalau Allah tidak menyatakan diri kepada kita. Dan ketika Allah menyatakan dirinya kepada kita, artinya Allah mewahyukan dirinya kepada kita. Artinya kita menerima terang. Saat itulah baru kita bisa mengenal Allah dengan benar, saudara-saudara. Nah, kita juga telah belajar bahwa menerima sorotan terang itu bergantung pada belas kasihan Allah, bukan pada kerja keras kita, bukan pada usaha kita. Lalu kesalahan banyak orang Kristen adalah ketika memahami kebenaran itu, mereka langsung menjadi pasif, saudara-saudara. Nah, sebetulnya itu salah juga. Walaupun terang itu bergantung pada belas kasihan Allah, tetapi kita tidak boleh pasif, saudara-saudara. Kita tidak bisa pasif dalam menerima terang, saudara-saudara. Karena kalau saudara memperhatikan 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6, kita baca sama-sama. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan dari ayat ini, saudara-saudara. Tadi dikatakan dalam ayat itu, Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Jadi Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, saudara-saudara. Kalau Allah telah berfirman bahwa dari dalam gelap akan terbit terang, maka itu pasti terjadi. Dari dalam gelap akan terbit terang. Lalu Alkitab juga berkata dalam 2 Korintus tadi, Allah membuat terangnya bercahaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang. Jadi Allah sendiri yang membuat terangnya itu bercahaya dalam hati kita supaya apa? Supaya kita bisa beroleh terang. Jadi dengan kata lain, saya mau mengatakan seperti ini. Allah sendiri yang telah berfirman bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Berarti terang pasti ada. Lalu Allah membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang. Artinya Tuhan sendiri mau supaya kita beroleh terang. Dan supaya kita beroleh terang, Dia bekerja secara aktif membuat terangnya muncul atau bercahaya dalam hati kita, saudara-saudara, ya. Lalu kalau saudara baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, di situ dikatakan bahwa Allah adalah terang. Dan Allah kita tahu bersama, Allah yang adalah terang itu ada di dalam diri kita, ada di dalam roh kita. Berarti terang itu ada di dalam roh kita. Jadi terang itu sudah ada di dalam kita. Bahkan Tuhan sendiri berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Lalu Tuhan sendiri yang membuat terangnya bercahaya di dalam kita, supaya kita bisa beroleh terang. Supaya kita bisa menerima terang. Supaya kita bisa mendapatkan terang, saudara-saudara. Jadi tolong garis bawahi. Persoalannya bukanlah bagaimana kita meminta atau mencari terang. Jadi bicara soal terang, persoalannya bukan bagaimana kita meminta terang atau bagaimana kita mencari terang. Karena sesungguhnya terang telah tersedia di dalam diri kita. Lalu persoalannya di mana? Persoalannya sekarang adalah bagaimana kita menerima dan meresponi sorotan terang tersebut. Jadi perhatikan, kalau bicara soal terang, persoalannya bukan bagaimana kita meminta atau mencari terang. Persoalannya lebih kepada bagaimana kita menerima dan meresponi terang. Apa bedanya? Jelas beda, saudara-saudara. Bicara tentang kita meminta terang, kita mencari terang, ini bicara tentang usaha kita. Kerja keras kita untuk mencari terang. Tetapi bicara tentang kita menerima dan meresponi sorotan terang, ini bicara soal kita meresponi apa yang Allah kerjakan di dalam diri kita. Jadi itu dua hal yang berbeda, saudara. Kekristenan harus lepas dari usaha manusiawi. Kekristenan harus lepas
dari hukum Taurat yang merupakan usaha manusia untuk memperkenan Allah, saudara-saudara. Kita tidak perlu meminta terang, kita tidak perlu mencari terang karena terang sudah ada di dalam diri kita dan Allah sendiri akan membuat terangnya bercahaya di dalam diri kita. Jadi persoalannya sekarang apa? Persoalannya sekarang bagaimana kita menerima dan meresponi terang yang Allah munculkan di dalam diri kita. Bagaimana kita menerima, meresponi sorotan terang, cahaya yang Tuhan berikan di dalam diri kita itu, saudara-saudara. Nah, aktifnya di dalam hal kita mau menerima, kita mau meresponi pekerjaan Allah yang memberikan terang, memberikan sorotan terang dalam hidup kita. Aktifnya bukan kita mencari terang, bukan kita membuat terang sendiri. Nggak boleh membuat terang sendiri. Lalu kita mencari terang sendiri, saudara-saudara. Kita meminta terang dan sebagainya. Tidak, persoalannya bukan di situ. Persoalannya pada apakah kita mau menerima terang? Apakah kita mau meresponi terang yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Saya kasih contoh di situ. Jika matahari telah terbit, jangan mencari matahari lagi, saudara. Kalau saudara melihat matahari telah terbit, ya saudara jangan cari-cari matahari di mana. Matahari telah terbit. Jadi jangan cari matahari lagi. Persoalannya sekarang adalah, kalau saudara mau menerima sorotan terang matahari, ya jangan selimutan terus. Jangan menyelubungi diri dengan selimut. Ya. Tanggung jawab kita adalah menyingkirkan semua selubung agar dapat menerima terang, agar dapat beroleh terang, saudara-saudara. Jadi tanggung jawab kita adalah menyingkirkan semua selubung. Kalau saudara mau kena sinar matahari, mau mendapat sorotan terang dari matahari, angkat selimutmu, pergi keluar, lalu berdirilah atau duduk di tempat di mana sorotan sinar matahari itu ada. Kalau saudara berada di situ, artinya saudara menerima terang. Ya, jadi permasalahannya bukan kita meminta atau mencari terang, tapi persoalannya kita menerima dan meresponi terang yang Allah berikan dalam hidup kita. Itu saudara-saudara, ya. Nah, untuk bisa menerima dan meresponi apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita, terang yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, ada 5 hal yang kira-kira harus kita lakukan di dalam diri kita, atau harus kita persiapkan di dalam diri kita. Yang pertama adalah kita harus punya keinginan, atau kita harus menginginkan sorotan terang itu, saudara-saudara. Jadi keinginan saudara atau kerinduan saudara untuk menerima sorotan terang itu penting, saudara-saudara. Ya, contohnya matahari telah terbit, namun jika kita tidak ingin menerima sinarnya, kita terus menyelubungi diri. Maka walaupun setiap hari ada matahari, tetap matahari itu, terang matahari tidak dapat menyinari kita, saudara-saudara. Jadi matahari sudah terbit. Tapi kalau kita tidak mau menerima sinarnya, kita terus tidur di kasur kita, selimutan di kasur kita, nggak mau keluar ke tempat di mana sinar matahari ada, ya kita tidak akan menerima sorotan terang. Jadi saudara harus punya keinginan untuk menerima sorotan terang itu. Saudara harus punya keinginan yang kuat, kerinduan yang mendalam. Saudara perlu terang, saudara harus merasa membutuhkan terang. Contoh, saudara-saudara, bagi orang-orang yang tidak merasa membutuhkan sinar matahari, mereka ketika sinar matahari datang, mereka terus ada di dalam rumah dan tidak mencari di mana sorotan matahari itu ada. Tapi kalau ada orang-orang yang sudah sakit, saudara-saudara, misalnya sakit stroke dan sebagainya, mereka butuh sinar matahari. Orang-orang yang kena COVID juga butuh sinar matahari. Nah, ketika mereka kena COVID atau ketika mereka sakit, mereka akan keluar rumah, cari sorotan terang matahari. Lalu mereka duduk berjemur di bawah sorotan terang matahari. Mereka punya keinginan untuk disoroti oleh terang matahari. Mereka punya kerinduan untuk disoroti oleh terang matahari. Nah, saya berdoa kerinduan ini ada di dalam diri semua saudara yang hadir pada hari ini. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan keinginan itu di dalam diri saudara untuk terus-menerus disoroti oleh terang Tuhan. Ya, biarlah
Keinginan itu ada di dalam diri saudara. Jadi pada dasarnya saudara, bukan kita yang menunggu terang sekarang ini, tapi teranglah yang menunggu kita untuk menerima sinarnya. Matahari telah terbit, matahari telah bersinar. Dia menunggu kita untuk datang kepada terangnya. Ya, bukan kita yang menunggu matahari, tapi matahari yang menunggu kita sekarang, saudara-saudara. Tadi pagi matahari terbit, ya, matahari menunggu kita untuk bisa disoroti oleh sinarnya, saudara. Jadi bukan kita yang menunggu terang, tapi terang yang menunggu kita untuk menerima sinarnya. Jika kita sungguh-sungguh ingin menerima sorotan terangnya, maka kita pasti akan menerima terangnya, kita pasti akan diterangi. Namun, jika kita tidak ingin menerima sorotan terang, sulit bagi kita untuk diterangi, saudara-saudara. Jadi kalau saudara maunya selimutan terus, menyelubungi diri terus, nggak mau buka selimut, nggak mau buka selubungnya, lalu keluar cari sorotan terang itu, berteduh di bawah sorotan terang itu, ya saudara sulit diterangi. Jadi saudara harus punya keinginan itu. Kita minta sama Tuhan, biar Bapa memberikan keinginan itu di dalam diri kita, keinginan untuk menerima terang ilahi, keinginan untuk disoroti oleh terang Tuhan, keinginan untuk mengenal Allah lebih lagi melalui sorotan terang ilahi. Ya, saudara-saudara, permasalahannya adalah, atau tragisnya adalah, sangat sedikit di antara orang Kristen yang sungguh-sungguh menginginkan terang. Kalau mau bicara tentang orang yang non-Kristen, lebih sedikit lagi. Tapi di antara orang Kristen sendiri, sangat sedikit yang menginginkan terang sebetulnya, saudara. Ada beberapa alasan mengapa orang tidak menginginkan terang. Kalau saudara evaluasi diri saudara sendiri, apakah saudara menginginkan terang itu? Ya, bahkan di antara kita sendiri, belum semua orang menginginkan terang. Belum semua orang punya kerinduan untuk diterangi oleh Tuhan, saudara-saudara. Ada orang-orang yang tidak menginginkan terang, karena hatinya memang acuh tak acuh terhadap terang. Jadi buat mereka, ya sudahlah, jadi orang Kristen begini-begini sajalah. Jadi orang Kristen nggak usah terlalu fanatik lah. Jadi orang Kristen biasa-biasa aja lah. Nggak usah terlalu bertumbuh, nggak usah terlalu bagaimana-bagaimana, nggak usah terlalu berjalan dalam terang. Aduh, ngapain sih? Kita nikmati hidup aja lah. Nah, itu namanya orang Kristen yang hatinya acuh tak acuh terhadap Allah. Acuh tak acuh terhadap Tuhan, saudara-saudara. Dan orang seperti ini sulit untuk menerima terang. Itu sebabnya kalau kita perhatikan kehidupan rohani mereka, mereka adalah kategori orang yang sulit untuk bertumbuh secara rohani, karena mereka tidak pernah menerima terang. Mereka sulit untuk mengenal Allah, karena mereka tidak bisa mengenal terang, karena hati mereka acuh tak acuh terhadap Allah, hati mereka acuh tak acuh terhadap hal-hal yang rohani, saudara-saudara. Gereja bikin apa aja, mereka nggak pernah mau hadir, saudara. Ada KTB nggak mau ikut, ada SAHI nggak mau ikut, ada apapun nggak mau ikut. Padahal itu adalah tempat-tempat di mana sorotan terang ada di situ, saudara-saudara. Kalau kita memang menginginkan terang, maka kita akan ada di tempat di mana sorotan terang berada. Kalau kita tahu sorotan terang ada di situ, maka seharusnya lah kita menuju ke sana dan bukan malah menghindarinya, saudara-saudara. Kalau saudara berbicara dengan seseorang dan ketika berbicara dengan orang itu, saudara menerima banyak terang ilahi di dalam kehidupan saudara, maka saudara tahu, oh di sini ada terang. Nah, saudara seharusnya tidak menghindari terang itu. Saudara malah harusnya datang dengan sengaja kepada terang itu. Orang-orang yang hatinya acuh tak acuh tidak akan punya passion untuk menerima terang itu, saudara-saudara. Itu sebabnya dimanapun terang berada, di situ mereka tidak ada. Tapi kalau orang yang punya passion untuk menerima terang, mereka punya hasrat untuk menerima terang, maka di mana Tuhan memberikan sorotan terangnya, mereka akan ada di sana, saudara-saudara. Ya. Nah, ada juga orang yang tidak ingin menerima terang, karena memang mereka telah memutuskan untuk menolak terang. Nah, orang-orang ini, saudara, hidup dalam kegelapan. Itu sebabnya mereka tidak mau menerima terang. Di dalam Yohanes pasal 6, Yesus bicara kepada orang-orang Farisi. Yohanes pasal 3 juga. Yesus bilang, kamu itu orang jahat. Itu sebabnya kamu takut menerima terang. Kamu nggak mau datang kepada terang, karena kalau kamu datang kepada terang, semua borok-borokmu kelihatan. Semua kejahatanmu kelihatan. Itu sebabnya kamu menghindari terang. Ya.
Aku ini terang, kamu nggak mau deket-deket aku, kata Yesus. Karena kamu takut ketahuan belangnya, ketahuan semua kejahatanmu. Nah, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang telah memutuskan untuk menolak terang. Mereka tidak mau diterangi, mengapa? Karena mereka jahat. Karena perbuatan mereka jahat. Karena hati mereka jahat. Dan itu sebabnya mereka tidak mau menerima terang. Karena kalau diterangi, wah keluar semua borok-boroknya, saudara. Ketahuan semua borok-boroknya. Nah, mereka tidak suka itu. Mereka lebih suka menganggap diri mereka baik, saudara-saudara. Tapi orang-orang yang ingin menerima terang akan terus mau diterangi oleh Tuhan supaya semua perbuatan mereka yang jahat ketahuan, kelihatan oleh terang. Karena saudara, tanpa kita menerima terang, kita tidak akan pernah tahu betapa bobroknya kita. Percayalah, saudara akan terus merasa saudara sudah cukup baik sebelum saudara menerima terang. Sampai saudara menerima terang Tuhan, saudara akan tahu betapa bobroknya saudara, betapa jahatnya saudara, betapa egoisnya saudara, betapa saudara tidak memikirkan Tuhan. Saudara pikir selama ini saudara kejar-kejar Tuhan. Saudara pikir selama ini saudara mencintai kebenaran. Tapi kalau Tuhan sudah terangi, kita baru memahami yang kita kejar ternyata bukan Tuhan. Yang kita kejar ternyata bukan kebenaran. Yang kita rindukan ternyata bukan kebenaran. Semuanya berujung kepada diri sendiri. Semua yang kita lakukan itu, saudara. Nah, ini membutuhkan terang Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang kita tahu ada banyak borok di dalam kehidupannya, kita ngomong apapun mereka nggak tahu, saudara. Kita coba beritahu mereka, kamu salah di sini, kamu salah di situ, kamu ada borok di sini, kamu ada borok di situ. Mereka ketutup matanya, saudara. Mereka seperti orang buta, saudara, yang tidak melihat apa yang ada di dalam diri mereka. Kita mau kasih tahu seperti apapun, mereka tidak sadar itu. Kenapa? Yang mereka butuhkan adalah terang ilahi. Ketika terang Allah datang ke dalam hidup mereka, maka saya percaya Tuhan akan menerangi sehingga semua borok-borok yang ada kelihatan. Sampai saat itu baru kita sadar, oh ternyata kita orangnya separah ini, saudara-saudara. Sebelum terang Tuhan datang, kita tidak mengenal Allah. Dan karena kita tidak mengenal Allah, kita juga tidak akan mengenal diri kita sendiri. Tapi setelah terang datang, kita akan mengenal Allah dan kita akan mengenal diri kita sendiri. Kita akan mengenal betapa luar biasa baiknya Tuhan dan betapa luar biasa bobroknya kita. Sehingga pada akhirnya kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan sehingga kita bisa menjadi seperti Tuhan. Kita dinolkan supaya Tuhan yang bekerja dalam hidup kita dan kita menjadi baik seperti Tuhan kita baik, saudara. Haleluya. Nah, ada banyak hal yang bisa jadi selubung bagi kita untuk menerima terang. Kita harus menyingkirkan selubung itu. Karena jika kita tidak menyingkirkannya, selubung itu, kita adalah orang yang tidak menginginkan terang dan menolak terang. Jadi kalau matahari terbit, kita selimutan terus, kita menyelubungi diri, artinya kita artinya kita bukan orang yang mau menerima terang. Artinya kita sudah menolak terang. Kalau kita menginginkan terang, kita akan buka selubungnya, kita pergi keluar di tempat di mana sorotan terang ada, dan kita diterangi di situ, saudara-saudara. Ya, kita berapa waktu yang lalu kita belajar, kita menerima terang itu melalui firman hidup di dalam roh kita, atau melalui perasaan roh yang Allah munculkan di dalam roh kita. Kalau kita menerima firman hidup, perasaan roh yang ada, lalu kita tidak mau menaatinya, artinya sebetulnya kita telah menerima terang, hanya masih ada selubung yang menghalangi sorotan terang itu untuk menyinari hidup kita sepenuhnya, saudara-saudara. Dan kalau begitu, artinya kita juga menolak terang. Jadi kalau kita tidak mau menyingkirkan selubung, artinya kita tidak mau menerima terang, atau kita sedang menolak terang. Itu yang pertama, saudara. Jadi harus ada keinginan dulu dalam diri kita untuk menerima terang. Ya, saudara boleh katakan seperti yang saya katakan ini, Tuhan, tolong berikan keinginan dalam hatiku untuk aku bisa menerima terang supaya aku mengenal Allah lebih lagi, saudara. Ya, kita semua berdoa supaya kita terus punya keinginan untuk menerima sorotan terang itu dan meresponinya dengan baik. Hal yang kedua yang harus kita persiapkan atau yang harus kita lakukan untuk kita bisa menerima dan meresponi terang adalah
Kita harus membuka diri kepada Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 16 berkata, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi kalau hati berbalik kepada Tuhan, selubung diambil. Jika hati kita membelakangi Tuhan, maka selubung tetap ada. Tapi jika hati kita berbalik kepada Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, maka selubung akan diangkat, baru kita bisa melihat terang. Ya, selama hati kita terus membelakangi Tuhan, bersembunyi dari Tuhan, kita tidak akan bisa melihat terang. Tapi kalau hati kita berpaling kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diangkat dari hidup kita, saudara-saudara. Banyak orang tidak bisa membuka diri kepada Tuhan. Saya harap saudara tidak. Mereka lebih suka bersembunyi dan menahan diri dari Tuhan. Karena mereka takut diterangi. Dan mereka takut dituntut untuk menanggulangi atau menyerahkan sesuatu yang disukai. Saya percaya beberapa di antara saudara yang ada orang-orang yang takut menerima terang, saudara takut diterangi. Kenapa? Karena saudara takut Tuhan menuntut saudara untuk menanggulangi sesuatu di dalam diri saudara. Saudara takut kalau Tuhan menuntut saudara untuk menyerahkan sesuatu yang saudara sukai. Itu sebabnya saudara menghindari terang. Ya, saudara bersembunyi dari Tuhan. Saudara bersembunyi terus dari Tuhan, membelakangi Tuhan, sehingga akhirnya saudara tidak bisa menerima terang. Ya, nah mereka yang terus bersembunyi dari Tuhan, tidak mau diterangi oleh Tuhan, ini biasanya mereka adalah orang-orang yang ahli dalam menghakimi dan mengkritik orang lain, saudara-saudara. Jadi untuk melihat kesalahan orang lain, mereka sangat jelas. Keadaan orang lain, mereka sangat jelas. Tapi tentang keadaan diri sendiri, mereka buta sama sekali. Kenapa? Karena mereka ada dalam kegelapan, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan, kalau misalnya, ini contoh, jika kita ada dalam sebuah kamar gelap, maka kalau kita melihat keluar kamar, kita akan bisa melihat segala sesuatu lebih jelas, saudara-saudara. Karena kamar kita jelas, yang di luar terang, saudara-saudara. Tapi kalau kita ada di dalam kamar yang terang, kamar kita terang, maka hal-hal yang di luar jadi nggak terlalu terlihat jelas, saudara. Ya, seperti sekarang saya ada di sini, ini ada terang, sementara di sana lampunya mati. Saya nggak terlalu kelihatan jelas yang di sana, karena saya ruangannya terang, sementara yang di sana nggak terang, saudara-saudara. Kalaupun sama-sama terang, kalau kita ada di dalam terang yang lebih terang, maka kita akan melihat keluar nggak terlalu jelas. Tapi kalau kita ada di tempat gelap, kita ada di kamar gelap, lalu di sana ada secerca terang, maka kita bisa melihat yang di luar kamar itu dengan sangat jelas, saudara-saudara. Nah, biasanya orang yang ada dalam kegelapan, orang yang tinggal dalam kegelapan, biasanya akan melihat orang lain lebih jelas. Tapi keadaan dirinya sendiri tidak jelas. Tentang kesalahan diri sendiri, tentang kebobrokan diri sendiri, mereka buta sama sekali. Tetapi kalau kesalahan orang lain, mereka melek sama sekali, saudara-saudara. Ya, Yesus menyebut orang ini adalah orang yang munafik, saudara-saudara. Itu sebabnya dalam Matius, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, kamu mau mengeluarkan selumbar dari mata orang, sementara di mata kamu sendiri ada balok. Mana mungkin? Mana bisa? Keluarkan dulu balok di matamu, baru kamu bisa membantu orang lain untuk mengeluarkan selumbar dari matanya, saudara-saudara. Nah, ada banyak orang-orang yang seperti ini, saudara. Ada balok di depan mata mereka yang menutupi mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas, tapi mereka melihat dengan jelas selumbar. Mereka merasa mereka melihat dengan jelas selumbar di mata orang lain, lalu mereka coba korek-korek mata orang lain untuk mengeluarkan selumbar itu. Padahal ada balok di depan matanya. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Orang yang ada dalam kegelapan tidak mungkin dipakai Tuhan untuk memberi terang kepada orang lain, saudara-saudara. Hanya orang yang ada dalam terang, tinggal dalam terang, hidup di dalam terang, banyak menerima terang, bisa dipakai oleh Tuhan untuk menerangi orang lain, mengeluarkan selumbar dari matanya. Ya, itu sebabnya saya dorong setiap saudara, ayo terbuka terhadap Tuhan.
Ayo berpaling kepada Tuhan. Kalau selama ini saudara masih membelakangi Tuhan, saudara masih banyak bersembunyi dari Tuhan, saudara nggak mau jelas tentang kehidupan saudara, saudara nggak pernah mau jelas mengenal Tuhan, ini waktu yang baik untuk kita berpaling kepada Tuhan. Kalau saudara merasa saudara jauh dari Tuhan, ini waktu yang baik untuk saudara berpaling kepada Tuhan, ya, supaya saudara tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Orang yang terbuka di hadapan Tuhan, dia membeberkan segala sesuatu tentang dirinya kepada Tuhan. Lalu mohon diterangi, saudara-saudara. Tidak ada yang dia sembunyikan. Dan jika diterangi, ia menerimanya, ia menaatinya, sehingga ia menjadi orang yang transparan, hidup dalam terang, dan penuh perasaan, saudara-saudara. Jadilah orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Beberkan segala apa adanya saudara di hadapan Tuhan. Kalau saudara takut, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya takut. Itu artinya terbuka di hadapan Tuhan. Jangan saudara tahu saudara takut, tapi saudara datang kepada Tuhan, saudara berkata, Tuhan, saya percaya. Padahal saudara sedang tidak percaya. Artinya saudara memakai selubung datang kepada Tuhan. Saudara tidak datang kepada Tuhan apa adanya. Saudara tidak membuka diri saudara apa adanya di hadapan Tuhan. Kalau saudara datang kepada Tuhan, saya dorong untuk semua saudara datang apa adanya di hadapan Tuhan, beberkan segala sesuatu yang saudara alami, yang saudara rasakan di dalam diri saudara, dan jangan bersembunyi dari Tuhan. Karena toh Tuhan juga sudah tahu apa yang sebetulnya sedang saudara rasakan, sedang saudara alami. Kalau saudara sedang takut dengan masa depan saudara, saudara bisa berkata, Tuhan, aku sedang takut akan masa depanku. Gimana tentang masa depanku? Nah, ketika saudara terbuka di hadapan Tuhan, saudara berhadapan dengan Tuhan secara transparan, maka nanti Tuhan akan memberikan terangnya di dalam hidup saudara. Tiba-tiba ada firman yang berbicara di dalam hati saudara. Tiba-tiba ada firman yang datang dalam hidup saudara dan berkata, jangan takut, aku menyertaimu. Jangan takut, aku menjamin masa depanmu. Masa depanmu ada di dalam tanganku. Nah, ketika saudara menerima terang, pudarlah semua rasa takut itu. Ya saudara, jadi jangan bersembunyi dari Tuhan. Jangan menahan diri di hadapan Tuhan. Terbuka sepenuhnya di hadapan Tuhan. Beberkan diri saudara di hadapan Tuhan apa adanya, sehingga Tuhan nanti akan memunculkan terang di dalam diri saudara. Dan ketika terang itu datang dalam hidup saudara, terimalah, taatilah. Nanti saudara akan menjadi orang yang terang benderang. Saudara akan menjadi orang yang transparan, yang hidup di dalam terang. Dan saudara akan memiliki perasaan rohani yang kaya di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan, saudara-saudara. Jadi begitulah caranya, saudara-saudara, kita harus membuka diri kepada Tuhan. Karena selama kita tidak membuka diri kepada Tuhan, maka selubung itu akan tetap ada di dalam diri kita. Kita harus membuka diri kepada Tuhan. Kalau kita membuka diri kepada Tuhan, kita berpaling kepada Tuhan, kita berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diangkat dari hidup kita dan kita bisa menerima terang Tuhan. Kita bisa melihat terang Tuhan. Setiap hari, setiap pagi ketika saudara bangun pagi, saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku memalingkan hatiku kepadamu Tuhan. Aku membalikkan hatiku kepadamu Tuhan. Hatiku tertuju kepadamu. Hatiku mencintaimu Tuhan. Aku terbuka di hadapanmu Tuhan. Jadi palingkan hati saudara setiap saat kepada Tuhan. Karena hati kita mudah tergoda untuk berpaling kepada yang lain. Dan bukan kepada Tuhan. Ya saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menerima terang? Kita harus menghentikan diri kita sendiri, saudara-saudara. Jadi yang pertama tadi, kita harus menginginkan terang itu. Yang kedua, kita harus membuka diri di hadapan Tuhan. Kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Jangan bersembunyi dari Tuhan, saudara-saudara. Karena saudara tidak bisa bersembunyi daripada Tuhan. Ya, Pemazmur berkata, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Ku berlari, mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Jadi saudara sembunyi ke langit pun Tuhan ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar,
diam di ujung bumi, namun tanganmu. Nah, di ujung bumi pun Tuhan ada di sana, saudara. Tangan Tuhan mencapai ke sana. Jadi sebetulnya saudara tidak bisa bersembunyi dari Tuhan, jadi ngapain terus bersembunyi? Ayo, munculkan dirimu, berpaling kepada Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, dan katakan, Tuhan, ini aku. Aku terbuka di hadapanmu, soroti aku dengan terangmu, aku bersedia disoroti, dan aku menerima terang ilahi itu di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, setelah saudara terbuka di hadapan Tuhan, saudara perlu menghentikan diri sendiri. Jadi kita harus menghentikan diri kita sendiri. Apa maksudnya menghentikan diri kita sendiri? Artinya kita harus menghentikan semua pemikiran, semua pendapat, semua cara pandang, semua perkataan, dan lain-lain yang berasal dari diri kita sendiri. Tidak bisa menghentikan diri sendiri merupakan selubung yang serius yang membuat kita tidak bisa diterangi. Jadi saudara, ini perkara yang tidak bisa dianggap enteng. Karena selama kita tidak bisa menghentikan diri kita sendiri, selubung itu tidak bisa terangkat dari hidup kita. Ini selubung yang serius yang membuat kita tidak bisa diterangi, saudara-saudara. Saya berikan beberapa contoh. Misalnya, ketika kita baca Alkitab, kita selalu mau memasukkan pendapat kita sendiri ke dalam Alkitab, saudara-saudara. Nah, ini orang yang tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Kalau saudara membaca Alkitab, lebih baik saudara menghentikan dirimu sendiri, hentikan pendapatmu, hentikan pikiranmu, hentikan perkataanmu, dan lihat pendapat Alkitab apa, dan masukkan pendapat Alkitab ke dalam diri kita, bukan sebaliknya kita memasukkan pendapat kita ke dalam Alkitab, saudara-saudara. Contohnya gimana? Contoh yang paling gampang, misalnya, kita membaca Alkitab. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ini contoh yang paling gampang ya, saudara. Ketika suami yang membaca Alkitab ini, saudara, bagian ini, Efesus pasal 5. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Lalu saudara memasukkan pendapat saudara sendiri kepada Alkitab. Dan saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak bisa mengasihi istriku, karena istriku tidak tunduk kepadaku, Tuhan. Aku nggak bisa mengasihi istriku, Tuhan. Jelas-jelas dia bukan orang yang tunduk kepadaku, itu sebabnya aku tidak bisa mengasihi istriku. Nah, ini namanya kita baca Alkitab dengan memasukkan pendapat kita sendiri, omongan kita sendiri, saudara-saudara. Kalau hati kita terbuka terhadap Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, hai suami, kasihilah istrimu. Saudara akan langsung berkata, amin Tuhan, aku mengasihi istriku. Lalu mungkin nanti iblis akan berkata dalam pikiran saudara, tapi dia tidak tunduk kepadamu, bagaimana? Saudara akan tetap berkata, Alkitab menyuruh aku mengasihi istriku. Tuhan menyuruh aku mengasihi istriku, apapun yang terjadi. Alkitab tidak berkata, hai suami, kasihilah istrimu, kalau istrimu tunduk kepadamu. Kalau istrimu tidak tunduk kepadamu, jangan kasihi dia. Benci dia, aniaya dia, gebukin dia, tampar dia, dan sebagainya. Alkitab tidak bilang begitu, saudara-saudara. Kalau kita terbuka di hadapan Tuhan, kita akan berkata, ya Tuhan, aku tunduk pada otoritas Alkitab. Aku tunduk pada firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu berkata, aku harus mengasihi istri, aku akan mengasihi istriku, apapun yang terjadi. Tidak ada kondisi yang membuat aku bisa tidak mengasihi istriku. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, Tuhan memerintahkan aku mengasihi istriku. Itu namanya orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Saudara harus menghentikan pendapat saudara sendiri. Saudara harus menghentikan perkataan saudara sendiri. Ya, kalau Alkitab bilang begitu, artinya begitu. Jangan dimasukkan pendapat saudara, lalu dikalkulasi dengan sesuai cara pandang saudara. Itu namanya saudara tidak bisa menghentikan diri sendiri. Jadi kalau saudara baca Alkitab, hentikan dirimu sendiri. Berhenti dari pikiranmu, cara pandangmu, dari pendapatmu. Jangan masukkan pendapat saudara kepada Alkitab. Masukkan pendapat Alkitab ke dalam saudara. Itu baru cara yang benar dalam membaca Alkitab. Kalau dia pengkhotbah bagaimana? Kalau dia pengkhotbah yang tidak bisa menghentikan dirinya sendiri ini, saudara, ini dia akan berkhotbah melantur kemana-mana. Tanpa pokok atau inti pembahasan yang jelas. Mengapa dia melantur kemana-mana? Nggak ada pokok atau inti pembahasan yang jelas.
Karena mereka terlalu punya banyak pikiran dan pendapat yang ingin disampaikan. Mereka tidak bisa menghentikan pikiran mereka sendiri, mereka tidak bisa menghentikan pendapat mereka sendiri, mereka ngomong semua pikiran mereka ngomong semua pendapat mereka, akhirnya mereka khotbahnya ngelantur kemana-mana, nggak ada pokok, nggak ada inti pembahasan yang jelas, saudara-saudara. Karena terlalu banyak pikiran dan pendapat yang ingin disampaikan. Kalau Tuhan bicara, Tuhan itu bicara secara spesifik dan jelas dan detail, saudara-saudara. Pokok bahasanya jelas. Tuhan nggak bicara melantur kemana-mana. Tuhan bukan pribadi yang suka melantur kemana-mana, saudara. Makanya dia berkata, kalau kamu berdoa, jangan melantur. Jangan bertele-tele. Jangan kemana-mana. Doa itu yang jelas. Pokoknya jelas. Bahasannya jelas. Intinya jelas. Jangan terlalu banyak pikiran dan pendapat sehingga saudara jadi nggak jelas sendiri karena terlalu banyak pikiran dan pendapatnya, saudara. Nah, itu dalam hal berkhotbah. Dalam hal mendengar khotbah, orang yang tidak bisa menghentikan dirinya sendiri, biasanya kalau mendengar khotbah itu, saudara, mereka mudah melupakan hal-hal yang penting dan mendasar walaupun sudah diulang berkali-kali. Jadi sudah diulang terus. Hal-hal yang penting dan mendasar. Nggak pernah nyantol dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, mereka cepat melupakannya, saudara. Sebaliknya, kalau mereka bisa mengingat dengan jelas cerita-cerita pengantarnya yang malah nggak penting, saudara. Jadi yang nggak pentingnya diingat, yang penting dan mendasarnya malah dilupakan. Nah, ini pengaruhnya karena terlalu banyak pikiran dan pendapat, dan yang sesuai dengan pendapatnya cerita-ceritanya, apalagi ceritanya cerita lucu. Wah, itu diingat banget, saudara. Ini adalah contoh dari orang yang tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Jadi semua contoh-contoh yang tadi saya berikan itu disebabkan karena banyak angan-angan dan pemikiran yang tidak dapat dihentikan, saudara. Ya, dalam Alkitab ada contoh orang yang paling sibuk dan tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Namanya Marta. Saudara pasti kenal orang ini. Dalam Alkitab ada dua bagian yang menceritakan tentang Marta yang sangat sibuk, super sibuk, saudara-saudara. Pertama, dalam Lukas 10 ayat 38 ayat 42, di situ diceritakan tentang kesibukan Marta secara lahiriah. Saudara pasti tahu ceritanya ini. Tuhan Yesus datang ke rumahnya Marta dan Maria. Ini kan kakak beradik, saudara. Ya, sementara Tuhan duduk bicara, Maria sibuk mendengarkan Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan Tuhan. Marta sibuk bekerja. Oh, dia melayani Tuhan. Dia masak sayur asam, nggak lupa perkedel, saudara-saudara. Ya, ada telur asin mungkin, goreng emping dan sebagainya. Wah, sibuk sekali dia untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Dia sibuk melayani Tuhan. Akhirnya sibuk komplain. Dia komplain sama Tuhan. Akhirnya sibuk komplain sama Tuhan. Tuhan, aku dari tadi sibuk. Maria itu cuma duduk-duduk doang. Tegur dong. Nah, dia suruh Tuhan tegur Maria, saudara. Marta minta supaya Tuhan menegur Maria. Malah Tuhan menegurnya Marta. Tuhan bilang, Marta, engkau terlalu sibuk dengan hal-hal yang nggak penting. Ini orang yang tidak bisa menghentikan dirinya sendiri, saudara. Dia sibuk sama sekali. Nah, bagian Alkitab yang kedua yang menceritakan tentang Marta adalah Yohanes pasal 11, kisah tentang kebangkitan Lazarus, ya. Nah, di dalam Yohanes 11 ini lebih ditekankan tentang Marta sibuk secara batinia. Kalau tadi secara lahiriah, ini secara batinia. Jadi Marta ini, saudara, bukan hanya memiliki banyak pendapat dan pemikiran, tapi juga banyak perkataan. Biasanya orang yang banyak ngomong itu punya banyak pemikiran dan pendapat, dia harus bisa menghentikan dirinya sendiri. Marta ini nggak bisa berhenti sebentar saja, saudara. Dan itulah yang menyebabkan tidak ada satupun perkataan Yesus yang bisa masuk ke dalam dirinya. Karena dia lebih sibuk ngomongin pendapatnya daripada mendengarkan Tuhan, saudara-saudara. Ya, ayo coba kita lihat ayatnya. Yohanes 11 ayat 20 sampai 28. Perhatikan baik-baik ya, saya bacakan pelan-pelan kepada saudara. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Jadi saudara perhatikan, di sini diperlihatkan lagi perbedaan antara karakter Marta dan karakter Maria.
Mereka berdua mendengar bahwa Yesus datang. Marta langsung lari mendapatkan Yesus, sementara Maria menunggu di rumah, tinggal di rumah, saudara. Ngapain Marta datang mendapatkan Yesus sebelum Yesus sampai ke rumahnya? Nah, kita lihat ayat 21, apa yang dilakukan Marta? Maka kata Marta kepada Yesus, ketika ketemu Yesus, Yesus belum sempat nafas mungkin, saudara. Marta sudah bicara. Marta sudah menyampaikan pendapatnya. Dia langsung berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia langsung menyampaikan pemikirannya. Dia langsung menyampaikan pendapatnya. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan belum duduk, saudara. Tuhan belum ngapa-ngapain. Belum juga sampai masuk ke dalam rumah. Boro-boro dipersilakan masuk dulu, dipersilakan duduk dulu. Ketemu Tuhan langsung ngomong dia, saudara-saudara. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lalu dia ngomong lagi dalam ayat 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Wow. Luar biasa ini. Ini saudara seperti deklarasi iman ya. Kalau orang sekarang bilang deklarasi iman ini. Tapi sekarang pun aku tahulah Tuhan. Bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Itu perkataan Marta. Perhatikan jawaban Yesus, saudara. Ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Perhatikan. Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Apakah jelas perkataan Yesus? Jelas, saudaramu akan bangkit. Marta ngomong lagi. Yesus cuma ngomong pendek, saudaramu akan bangkit. Oh, Marta ngomong panjang, lebih panjang daripada Yesus, saudara. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman, saudara. Nah, saudara perhatikan, nggak nyambung ini, saudara. Yesus ngomong tentang saudaramu akan bangkit sekarang. Tapi dia menafsirkan sendiri dengan pikirannya. Dia menyampaikan pendapatnya sendiri. Ini cara pandangnya sendiri, pendapatnya sendiri, pikirannya sendiri. Oh Tuhan, aku tahu. Sok tahu namanya saudara. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi Yesus ngomong waktu sekarang, dia ngomong tentang akhir zaman, saudara. Lalu Yesus jawab lagi dalam ayat 25, dia pertegas lagi. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Lalu Yesus tanya, percayakah engkau akan hal ini? Ya kan? Yesus ngomong jelas nih, saudara. Karena Marta sebetulnya nggak percaya bahwa Yesus dapat membangkitkan Lazarus. Yesus bilang, aku ini kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi walaupun Lazarus sudah mati, ia bisa hidup. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya, percayakah engkau akan hal ini? Yesus tanya, percayakah engkau akan hal ini? Perhatikan jawab Marta. Marta ngomong lagi, jawab lagi. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan semua kita akan berkata, nggak nyambung Marta. Tuhan bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Orang yang mati akan hidup. Orang yang hidup akan hidup selamanya. Terus Marta jawab asal-asalan. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi saudara, pemikiran Yesus dengan pemikiran Marta nggak nyambung. Marta ngomong tentang pikirannya, pendapatnya, cara pandangnya. Yesus ngomong dari sudut pandangnya, Marta bukan menerima apa yang Yesus katakan, dia ngomong sendiri. Dia nggak bisa menghentikan pendapatnya sendiri. Dia nggak bisa menghentikan perkataannya. Dia nggak bisa duduk diam mendengarkan Yesus, saudara-saudara. Lalu rupanya ayat 27 ini Marta mentok juga, saudara. Mungkin dia pikir, aduh Yesus nggak ngerti ini apa yang gua ngomong. Nah ini kan terbalik, saudara. Harusnya kan dia yang mengerti yang Yesus ngomong. Ayat 28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi. Memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya.
Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Nah ini kan bohong, saudara. Yesus tidak suruh Marta untuk memanggil Maria. Ini inisiatif dari Marta. Setelah, ini istilah saya ya saudara, setelah Marta bohwak menghadapi Yesus, karena menurut dia Yesus nggak ngerti-ngerti apa yang dia ngomong, karena dia mau memaksakan pendapatnya sendiri kepada Yesus. Setelah dia merasa, ya sudahlah kalau begitu kita nggak nyambung gitu ya saudara, dia pergi sendiri, nggak pamit lagi perginya. Lalu manggil Maria dan berkata, guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Padahal Yesus tidak memanggil Maria, saudara. Di mana ada penjelasan bahwa Yesus memanggil Maria? Nggak ada. Yesus tidak memanggil Maria. Ini inisiatif dari Marta. Nah, inilah orang yang penuh dengan pendapatnya sendiri, pikirannya sendiri, cara pandangnya sendiri, perkataannya sendiri. Orang ini sulit menerima terang, saudara-saudara. Ayat 38 sampai 40. Maka maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Sekali lagi, ketika Yesus berkata, angkat batu itu, Marta bereaksi. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ini orang nggak pernah mendengarkan perkataan Yesus, saudara. Perkataan Yesus nggak masuk satupun ke kepalanya, apalagi ke hatinya. Yesus sudah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Orang yang sudah mati bisa hidup lagi. Orang yang hidup bisa hidup selama-lamanya. Ketika Yesus berkata, angkat batu itu, Marta lagi yang ngomong, saudara. Yang lain diam, Marta ngomong sendiri. Ini orang yang tidak bisa menghentikan dirinya sama sekali, saudara-saudara. Dia tidak tahu apa yang sedang dia perbuat. Dia nggak sadar apa yang dia perbuat adalah tidak benar. Ya, dia berkata, Tuhan, ia sudah berbau, jangan dibuka. Jangan diangkat batunya, nanti baunya kemana-mana. Dia sudah mati 4 hari, Tuhan. Ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini kalau Yesus sudah berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu. Artinya ini udah sebel juga nih saudara. Ya, itu seperti kalau saya nasihatin orang berulang-ulang, lalu dia tetap begitu, tetap dengan pendapatnya sendiri, saudara-saudara, tetap nggak mau dengerin saya ngomong, bukankah sudah kukatakan kepadamu, aku ini sudah ngomong ulang-ulang kepadamu, kamu nggak dengerin aku, gitu loh saudara. Yesus ngomong gitu sama Marta, Marta, aku tuh sudah ngomong sama kamu, aku sudah ngomong ulang-ulang sama kamu, kamu tuh nggak percaya, kamu nggak dengerin aku, kamu nggak bisa menghentikan dirimu sendiri, kamu terus ngoceh, kamu terus berpikir, kamu terus berpendapat, semua pikiranmu salah, semua pendapatmu salah, semua perkataanmu salah, karena engkau tidak pernah menyesuaikan diri dengan aku, engkau mau aku yang menyesuaikan diri dengan kamu. Nah, saudara, Marta adalah contoh yang jelek dari orang Kristen. Itu sebabnya jangan jadi seperti Marta. Ayo, jadi orang yang bisa duduk diam di hadapan Tuhan tanpa pikiran sendiri, tanpa pendapat sendiri, tanpa perkataan sendiri. Biarkan Tuhan yang berkata-kata, biarkan Tuhan yang bicara. Sepanjang saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin ada beberapa di antara saudara yang tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Saudara terus berpendapat dalam pikiran saudara. Saudara terus menilai khotbah ini. Saudara terus berpikir. Saudara terus memberikan cara pandang saudara, pendapat saudara. Ayo belajar. Hentikan dirimu sendiri, saudara. Hentikan dirimu sendiri. Dan dengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepadamu. Yang keempat, kita tidak boleh berbantahan dengan terang. Kalau kita mau hidup dalam terang, kita tidak boleh berbantahan dengan terang sama sekali. Saat Roh Kudus menerangi, dia itu bekerja dengan sangat halus dan lembut, saudara-saudara. Jadi terang Tuhan itu muncul dalam roh kita, muncul dengan sangat halus, dengan sangat lembut.
bergerak pelan-pelan di dalam roh kita sampai mempengaruhi jiwa kita dan menguasai hidup kita, saudara-saudara. Ya, dia bergerak sangat halus dan lembut. Nah, karena dia bergerak sangat halus dan lembut, ketika dia membentur perbantahan manusia, dia segera mundur. Jadi sifat pekerjaan terang atau pekerjaan Roh Kudus yang memberi terang dalam hidup kita adalah sangat halus, sangat lembut. Itu sebabnya ketika dia membentur perbantahan manusia, dia mundur. Saudara-saudara, membuat Roh Kudus mengundurkan diri dengan cara melawannya sangatlah mudah. Tetapi untuk memintanya kembali sangatlah sulit. Jadi Roh Kudus itu, saudara, begini. Ketika dia bicara dalam diri kita nggak mau dengerin dia, kita berbantah-bantah dengan dia akan mundur. Dan kalau dia sudah mundur, dia akan mendiamkan kita minimal beberapa hari. Kita nggak menerima terang Tuhan, kita nggak menerima perkataan Tuhan, saudara-saudara, minimal beberapa hari. Ya, jadi dia diam. Nah, hamba Tuhan yang berjalan dalam roh, yang bekerja dalam roh, memiliki cara kerja yang sama. Dia selalu ingin membantu orang lain untuk menerima terang, namun jika Anda mengkritik atau menolaknya, ia tidak akan berbantahan atau berdebat. Ia hanya memiliki satu jalan, yaitu mengundurkan diri, saudara-saudara. Dulu saya nggak ngerti, kenapa saya begini, saudara. Saya pikir apakah ada yang salah dalam diri saya? Kenapa kalau ada orang yang menolak saya seperti langsung mengundurkan diri gitu, saudara. Saya pikir mungkin saya salah. Tapi ternyata Roh Kudus memang bekerja dengan cara seperti itu. Jadi tanpa sadar, saya mengikuti caranya, saudara-saudara. Jadi orang yang berjalan dalam terang, pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita seperti itu. Dia terangi saudara. Kalau saudara menolak dia mundur. Ya, dia diam berapa saat, berapa lamanya. Nanti dia balik lagi, berkata-kata lagi. Kalau saudara terima, dia akan lebih berkuasa, akan lebih bergerak dalam diri saudara. Tapi kalau saudara menolaknya, dia mundur lagi. Dan mendiamkan saudara beberapa lama lagi, saudara-saudara. Mengapa seperti itu? Penerangan Roh Kudus di dalam diri kita tidak dapat dikritik. Terang itu tidak dapat dikritik. Karena begitu ada perbantahan, Anda akan berada dalam kegelapan sedikitnya selama beberapa hari. Ya. Nah, periode kegelapan ini, periode di mana Tuhan diam, ini merupakan pendisiplinan dan peringatan bagi Anda. Maksudnya adalah peringatan bagi saudara bahwa saudara telah menolak terang. Dan terang tidak bisa diperbantahkan, terang tidak bisa dikritik. Kalau saudara berbantah, terang akan mundur, dan terang akan sirna, dan saudara tidak akan menerima perkataan Roh Kudus lagi. Nah, dalam hal Abraham, dia mengalami 13 tahun, loh, saudara, periode Allah diam. Kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 15, ini Kejadian 15 bicara tentang Tuhan memberikan janji tentang keturunan, lalu diadakan di penghujung pasal 15, diadakan upacara yang sangat serius, yang sangat sakral tentang ikatan janji tentang keturunan kepada Abraham. Tapi kalau saudara baca dalam pasal 16, atas usul Sarah istrinya, Abraham meniduri Hagar untuk mendapatkan keturunan. Artinya, Abraham sudah menerima terang tentang keturunan, bahwa Allah akan memberikan keturunan kepadanya. Abraham menolak terang itu dengan cara meniduri Hagar untuk mendapat keturunan. Ini jelas bertentangan dengan apa yang Tuhan janjikan, saudara-saudara. Nah, dalam Kejadian pasal 17, kalau saudara baca di situ, setelah diam selama 13 tahun, Allah baru datang kembali, itu pun untuk meneguhkan ikatan perjanjian dengan Abraham, dan kali ini ikatan perjanjian yang dilakukan dengan sunat. Artinya ikatan perjanjiannya langsung ke dalam dagingnya Abraham, saudara-saudara. Jadi itulah cara kerja Roh Kudus. Kita tidak boleh berbantahan dengan terang. Kalau terang datang, Roh Kudus berkata-kata kepada saudara, atau perasaan roh memberitahukan saudara tentang sesuatu, jangan berbantah,
Jangan seperti Marta. Ayo dengar-dengaran. Dengar suara firman-Nya dalam rohmu. Dengar perasaan rohnya. Rasakan perasaan rohnya yang dimunculkan dalam rohmu. Dan ikuti. Jangan tolak. Jangan berbantah. Jangan anggap remeh. Karena kalau saudara berbantah, terang akan sirna. Dan saudara tidak akan mendapatkan terang selama beberapa hari lamanya. Nanti dia akan masuk lagi. Tergantung seberapa banyak perbantahan saudara. Dalam hal Abraham, perbantahannya itu sangat fatal. Karena dia meniduri Hagar untuk mendapatkan keturunan. Itu benar-benar seperti tindakan yang melawan terang yang diberikan saudara-saudara. Itu sebabnya Tuhan berdiam selama 13 tahun, tidak bicara apa-apa kepada Abraham. Tapi setelah 13 tahun, Tuhan datang lagi kepada Abraham dan meneguhkan ikatan perjanjiannya dengan sunat, saudara. Jadi kita tidak boleh berbantahan dengan terang. Lalu yang kelima, ini yang terakhir, kita harus terus hidup dalam terang. Jadi setelah kita menerima sorotan terang dalam area tertentu, biasanya per area spesifik, ini bukan soal sekali taat lalu beres, saudara-saudara. Jadi kalau kita sudah menerima terang, bukan kita taat pada saat itu saja lalu beres. Tidak seperti itu cara kerjanya. Kita harus terus belajar menempatkan diri di bawah sorotan terang yang telah kita terima, saudara. Jadi terus mengikuti terang itu, terus ada dalam sorotan terang itu, hidup di bawah sorotan terang itu. Jadi harus terus taat sesuai dengan prinsip terang yang telah diajarkan kepada kita. Jadi kita bukan sekali taat lalu beres, kita harus terus hidup di dalam terang itu, supaya terangnya makin kuat, makin benderang, makin bersinar dalam hidup kita, ya saudara, sehingga terangnya itu bisa memisahkan antara Kristus dan yang bukan Kristus, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa, minta Tuhan meteraikan firman-Nya. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ada banyak orang menerima terang, Tuhan. Dengan kekuatan kuasa ilahi-Mu, Tuhan. Engkau bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat firman-Mu. Kami berdoa meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah terang ilahi semakin bersinar dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang menginginkan terang. Menjadi orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang bisa menghentikan diri sendiri, Tuhan. Dan kami tidak berbantahan dengan terang, Tuhan. Dan kami terus hidup di dalam terang yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Tolong kami, Tuhan, untuk terus bisa menerima terang dan terus hidup di dalam terang. Meteraikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Baik, saudara, silakan kalau ada yang mau sharing dan atau mau bertanya. Ya, saya mau share yang saya dapat hari ini. Ya. Itu yang pada poin mengenai analogi yang di kamar itu ya. Dari analogi dari kamar yang terang melihat ke kamar dari kamar yang gelap melihat dari kamar yang terang ini, saya jadi mengerti kenapa orang suka mengkritik ya, kenapa orang suka menghakimi. Itu karena memang dia di tempatnya gelap, jadi dia kalau ngelihat tempat yang terang itu lebih gampang. Dulu dengan analogi yang balok dan selumbar itu, saya kurang mengerti gitu. Maksudnya mengerti tapi nggak terbuka gitu. Tapi setelah diberikan analogi yang dari kamar gelap ke terang itu, saya jadi paham gitu. Maksudnya karena dia gelap, dia hanya bisa melihat terang di depan, jadi dia kelihatan semua kesalahan orang lain gitu. Dan dia nggak bisa ngelihat diri dia sendiri karena memang dia gelap begitu. Jadi ini lebih jelas bagi saya gitu mengenai hal ini. Oke, sudah? Ya. Oke, kalau sudah yang lain. Terima kasih. Yuk, bebas bergerak untuk saling membangun. Silakan. Oh, saya kira Brian mau bicara.
Saya mau share untuk poin yang keempat tentang kita tidak boleh berbantahan dengan terang. Sebelumnya memang pernah disampaikan gitu ya, kalau ada terang kita harus merespon gitu. Tapi di sini ada lagi yang dibukakan bahwa kalau kita tidak merespon atau kita berbantahan, terang itu akan mundur dan diam seperti itu. Artinya kalau berbantahan dengan terang itu, kita akan sulit menerima suara Tuhan lagi, kita akan sulit untuk mendapatkan tuntunan lagi. Kalau kasus Abraham cukup lama sampai 13 tahun. Dan begitu, ini cukup menerangi juga buat saya, benar-benar nih harus bersikap atau merespon dengan tepat ketika ada terang yang menyoroti kehidupan saya. Ya, oke, thank you. Yang lain? Saya tahu saudara sambil merenung semuanya, tapi kalau saudara menerima sesuatu yang Roh Kudus dorong untuk saudara bagikan, silakan bagikan. Supaya kita semua terbangun. Saya, Dad. Ya, Aci. Ya, saya diterangi tuh yang tentang tadi cerita tentang Maria sama Marta gitu. Nah, itu kayak terkadang gitu. Oh, Tuhan kayak Tuhan bilang ke saya tuh terkadang tuh kamu seperti itu gitu. Maksudnya gini, oh ya saya menginginkan gitu. Kalau ini kan Tuhan, saya menginginkan terangmu gitu kan. Tapi begitu Tuhan udah kasih gitu, begitu Roh Kudus udah ingetin, udah soroti ini terang ini, nah itu suka masa sih gitu loh. Suka ya masih saya menerimanya dengan masih beralasan, terus masih dengan cara pandang saya kayak gitu. Yeah. Terus ya memang sih benar juga, akhirnya mundur gitu. Roh Kudus tuh mundur, dan memang beberapa hari kayaknya kayak misalkan saya cari Tuhan kok kayaknya Tuhan diam, Tuhan nggak ada gitu. Oh ternyata itu gitu penyebabnya, karena pada saat itu saya terbentur kan sama cara pandang saya, sama keinginan hati saya, masih saya berbantah-bantahan gitu. Ini sih yang benar-benar dibukakan banget, yang kayak mata saya dicelikkan banget sih gitu dengan ini jelas banget. Dari kayak step per stepnya Marta ini benar-benar di breakdown gitu, ya ampun, kayak itu penggambaran saya banget gitu. Ini ya saya bertobat sih. Ya. Saya tahu kesalahan saya. Itu sih, Dad. Puji Tuhan ada satu orang yang bertobat. Ada lagi yang lain? Ya, saya nyambung dari yang dari yang Aceh, tapi saya lebih ke yang poin 3 sih. Maksudnya kita harus menghentikan diri kita sendiri gitu. Ternyata ketika kita harus diterangi itu, salah satu penghalangnya ya diri sendiri juga. Nah, apalagi yang poin pertamanya itu yang menghentikan semua pemikiran, pendapat, cara pandang, dan ternyata selama ini tanpa saya sadari ketika saya diterangi itu kadang saya suka berpikir kayaknya udah bener deh, kayaknya kemarin itu saya itu selalu suka punya ada kebenaran sendiri gitu, sukanya terus terkadang ketika saat saya melakukan sesuatu juga kadang suka ada cara pandang saya sendiri. Jadi itu saya suka memasukkan apa yang saya pikir benar ke firman Tuhan itu. Kayak gitu sih. Jadi tadi pada saat yang poin ketiga itu saya lebih banyak merenungi di nomor 3. Terus saya cuma minta, Tuhan, mulai sekarang apapun yang Tuhan katakan, oke, Tuhan. Dan terus ada statement yang tadi ada bilang gini, belajar untuk apa adanya di dalam Tuhan gitu. Kalau memang kita ngerasain takut, ya ngomong takut gitu. Jangan ketika kita lagi ketakutan atau lagi khawatir bilangnya, iya Tuhan, aku percaya kalau aku nggak takut, aku nggak khawatir. Terkadang di dalam diri saya pengen ngomong gini, bisa nggak sih ngomong, Tuhan sebenarnya saya tuh nggak berani, Tuhan sebenarnya saya tuh nggak kuat gitu. Tapi karena udah bertahun-tahun diajarinnya, kita harus
harus punya keperkasaan, kita harus bilang, kita harus deklarasikan kalau kita tuh harus percaya. Jadi untuk mengatakan sesuatu yang apa ya, Tuhan sebenarnya saya nggak kuat loh, maksudnya nggak berani, saya takut. Jadi tuh takut untuk mengatakan itu. Nah pas tadi dia ngomong itu, oh ya bisa. Tapi ketika terang itu datang dan kita menerima terang itu kita bisa ngaku sama Tuhan. Dan dengan kita apa adanya di hadapan Tuhan, justru itu membuat, yang saya tangkap ya, justru membuat kita tuh melihat tuh Tuhan itu ya bekerja di dalam kita, bukannya karena usaha kita selalu bilang percaya, padahal sebenarnya kita nggak percaya. Nah tadi yang pas dia jelasin itu sih, itu yang membuat saya, oh Tuhan, ternyata ini tuh cara yang bisa membuat saya bisa lebih mengerti lagi gitu, tanpa harus saya berpikir panjang dan berpikir banyak. Padahal sebenarnya cuma tinggal mengaku apa adanya. So easy sih kalau buat saya untuk melakukan hal itu sih. Oke, terima kasih. Ini memberkati ya, ini membangun. Oke, silakan lanjut. Ya, Yuli suaranya kurang keras. Sudah jelas? Ya, jelas banget. Kalau saya di bagian yang tadi sempat yang menghindari terang ya, karena untuk menghindari ketakutan, menghindari ketakutan karena harus dituntut melepaskan keinginan, kesukaan. Ya. Nah kalau saya lebih ke ini, takutnya karena Tuhan menuntut sesuatu yang harus saya lakukan, tanggung jawab sesuatu yang harus saya lakukan. Jadi saya disoroti dari sisi itu. Jadi kadang saya membela diri, Tuhan saya kan di bagian ini dan ini. Saya sudah Tuhan, masa Tuhan harus nuntut ini dan itu lagi gitu. Jadi saya disoroti, diterangi dari sisi itu sih, Dad. Ya, jadi maksudnya kita takut diterangi karena takut Tuhan menuntut lebih gitu ya. Kayak gitu kan. Ya. Itu banyak memang yang kayak gitu. Tapi sebetulnya dengan cara seperti itu kita sedang membatasi Tuhan sebetulnya. Karena logikanya gini, saudara. Prinsipnya logikanya gini. Kalau Tuhan tuntut kita sesuatu, artinya dia tahu kita bisa melaksanakannya. Tuhan tidak akan menuntut yang dia pikir kita tidak bisa melaksanakannya. Jelas nggak? Kayak misalnya saya suruh anak saya, Selin kan masih kecil, saya nggak akan suruh dia angkat karung beras 25 kg misalnya. Jadi saya hanya menuntut dia yang bisa dia lakukan sebetulnya. Jadi pada dasarnya logikanya adalah kalau Tuhan menuntut kita sesuatu, artinya dalam pandangan dia, kita mampu, kita bisa. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau Tuhan menuntut, nggak usah takut, artinya kita bisa. Cuma kita seringkali membatasi diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang memang tuntutannya terasa lebih daripada kemampuan kita, tapi sebetulnya Tuhan sedang mau membawa kita keluar dari zona nyaman kita untuk memperbesar kapasitas kita gitu. Karena ada orang-orang yang takut keluar dari zona nyamannya sehingga dia tidak berkembang gitu. Jadi dalam hal itu Tuhan kadang-kadang menuntut misalnya memberikan tugas yang lebih daripada kemampuannya. Tapi lebih banyak juga ada orang-orang yang takut kalau dituntut untuk merelakan atau melepaskan hal yang dia sukai. Nah, ini banyak juga yang kayak gitu. Ya. Nah, saya berdoa, saya berharap semua kita lepas dari itu semua. Jadi kita tidak takut diterangi lagi. Orang-orang cari terang, kita malah menghindari terang. Kan itu aneh, saudara. Ya, harusnya kita cari tempat di mana terang ada. Gitu. Jangan menghindari terang. Jadi kejar di mana terang itu berada. Pastikan di mana terang berada, kita ada di situ untuk disoroti sesorot-sorotnya, istilahnya gitu. Oke, silakan lanjut.
Ya, saya jadi ingat dengan prinsip yang dulu pernah diajarkan ya. Yang Ketika ngomongnya Tuhan, yang lebih jelas, Mike. masa sih? Kurang jelas. Saya jadi ingat dengan Nah, prinsip yang diajarkan dulu, bahwa ketika Tuhan meminta berarti dia sedang mau memberikan kepada kita. ya, Berarti ketika Tuhan menuntut kita, sebenarnya dia ingin memberikannya kepada kita gitu. ya, itu sangat bisa itu. Jadi Tuhan mau memberikan sesuatu yang baru buat kita, dia menuntut sesuatu yang baru untuk kita kerjakan. Bisa itu. Dad, Ya, ngebahas dikit yang khotbah minggu lalu boleh? boleh. Tentang kan Dad sempat bahas perumpamaan tentang talenta ya. Oh, itu di Talenta. Yang apa? Bagian yang panggilan itu, Dad. ya, ya. Terus saya kebetulan memang lagi keingetan hal itu. Terus dia kan ngomong. Terus saya bertanya-tanya, sebenarnya talenta itu yang dimaksud apakah selama ini maksudnya sebelumnya talenta itu kan saya berpikir bakat, kemampuan, terus yang berhubungan dengan hal-hal kemampuan terus yang digunakan untuk pelayanan gitu di gereja. Ya. Nah, sekarang saya bertanya, apakah semua hanya yang berhubungan dengan gereja, hanya yang berhubungan dengan pelayanan di gereja apapun itu ya, mau di belakang atau di depan, apakah itu? Jadi saya bertanya-tanya talenta itu tentang apa? Terus saya merasa saya mendapati talenta itu ya sekarang dalam segala hal. Terus dalam segala halnya itu misalnya dalam menggunakan waktu kah, terus dalam saya sebagai pekerja, saya sebagai karyawan, saya sebagai istri, saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai orang tua, ya sebagai apapun gitu, Dad. Jadi saya jadi lebih ke tanggung jawab talenta itu, jadi saya merasa lebih ke tanggung jawab, tidak hanya sekedar pelayanan di gereja. Jadi Tuhan mempercayakan saya nih sebagai apa sekarang? Ya yang tadi, dalam segala hal. Kayak gitu, Dad. Talenta memang secara spesifik, secara khusus bicara tentang semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk dipakai bagi kerajaannya. Jadi Tuhan berikan karunia, kemampuan kepada kita untuk dipakai bagi kerajaannya, gitu. Entah dalam hal apa, tapi bagi kerajaannya, bukan bagi diri kita sendiri, gitu. Nanti hari Kamis di Sahi akan dibahas lebih tuntas sih tentang talenta. Karena Kamis kita akan bahas tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Saya nggak tahu apakah cukup, karena kalau nggak salah seluruhnya ada 13 perumpamaan yang akan kita bahas. Tapi talenta pada dasarnya adalah semua kemampuan yang Tuhan berikan, termasuk kemampuan keuangan, semua kemampuan yang Tuhan berikan untuk memperluas kerajaannya, untuk bekerja bagi Dia dalam kerajaannya. Jadi kalau di dalam perumpamaan talenta Matius 25, talenta itu harus dikerjakan. Jadi semua kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada kita harus dikerjakan untuk keuntungan Tuhan, gitu. Untuk keuntungan Tuhan ya. Itu talenta. Jelas atau masih ada yang mau ditanya lagi? Untuk keuntungan Tuhan, kalau misalnya maksudnya dalam hal berkeluarga kan kayak tadi, istri harus tunduk, suami harus mengasihi, itu kan jadi tanggung jawab, Dad. Kalau dari sisi itu, sudut pandangnya dari sisi itu termasuk keuntungan untuk Tuhan kan, Dad? Kalau itu kan bukan tentang talenta ya. Oh. Itu tentang ketaatan. Kita mau taat atau enggak gitu. Karena
Diakui atau tidak diakui, harusnya sih diakui ya. Pada dasarnya kita ini manusia, ketika kita membaca Alkitab, kita cenderung untuk memasukkan pendapat kita sendiri. Bukan menerima pendapat Alkitab ke dalam diri kita malah memasukkan pendapat kita sendiri ke dalam Alkitab. Sehingga pada akhirnya kita tidak melakukan apa yang Alkitab katakan, kita melakukan apa yang kita mau lakukan, karena kita punya pendapat sendiri. Gitu. Walaupun kita tahu itu bertentangan dengan Alkitab, tapi kita punya pembelaan sendiri. Yang dalam tanda kutip kita merasa benar di hadapan Tuhan. Padahal sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab tidak pernah benar di hadapan Tuhan. Gitu. Berarti yang tadi saya sebutin bukan termasuk talenta ya, Den? Enggak, talenta itu semua kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan bagi keuntungan Tuhan. Itu sebabnya nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban jawab kita. Mana talenta yang telah aku kasih? Kamu kerjakan apa enggak? Gitu. Karena talenta itu kalau dikerjakan dia akan berlipat ganda. Yang dapat 5 talenta kan memperoleh laba 5 talenta. Jadi 10 talenta. Yang dapat 2 talenta memperoleh laba 2 talenta juga. Jadi ada keuntungan, ada laba yang dilipat gandakan dari talenta itu. Sifat talenta itu gitu. Semua kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, termasuk keuangan, kalau kita kerjakan akan berlipat ganda. Berarti contohnya kalau misalnya ada yang dipercayakan sebagai pengusaha sama Tuhan, terus dia kembalikan hasil dari itu kembali ke Tuhan gitu ya, Det? Itu termasuk talenta? Bisa. Itu namanya dia mengerjakan talentanya untuk kepentingan Tuhan. Jadi Tuhan diuntungkan. Kalau yang bekerja, yang dipercayakan Tuhan sebagai karyawan, ya, dari hasil pekerjaannya dia kembalikan ke Tuhan, itu talenta. Ya, itu salah satu talenta ya. Tapi kemampuan kita, termasuk bakat, pokoknya yang semua kemampuan kita lah. Semua yang kita mampu, kemampuan kita itu kan dari Tuhan. Itu harus dikerjakan untuk kepentingan Tuhan. Karena sekali waktu Tuhan akan minta pertanggungan jawab kita. Mana talenta yang aku sudah kasih? Dikerjain nggak? Kan ada hamba yang punya 1 talenta kan? Dikuburkan talentanya kan, nggak dikerjain kan? Akhirnya dibalikin utuh 1 talenta. Nggak ada laba. Tuhan nggak mau. Tuhan maunya ada laba. Ada keuntungan gitu. Karena yang namanya talenta itu kalau dikerjakan pasti dapat keuntungan. Pasti berlipat ganda gitu. Nah, ini masalah besar bagi orang-orang yang punya talentanya sedikit. Karena orang-orang yang punya talenta sedikit punya kecenderungan untuk malas dan mengubur talentanya. Orang yang punya talenta banyak malah kecenderungan itu kurang. Jadi yang cenderung mengubur talentanya itu orang yang punya talenta sedikit. Jadi hati-hati yang punya talenta sedikit. Kalau itu talenta nggak berkembang, kemungkinan besar saudara sedang mengubur talenta itu. Sehingga Tuhan tidak diuntungkan dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara. Itu tentang talenta ya. Oke, kembali kepada cara mendapatkan terang. Silakan. Sepertinya giliran Romi ini. Silakan Romi. Kalau aku belum dapat, maksudnya belum ada yang mau ngomongin sih, Det. Oke. Yang lain? Ada lagi yang mau ngomongin? Ya, Berni. Kalau saya dapat di poin yang kelima, kita harus terus hidup di dalam terang. Kalau saya sudah menerima terang ada 2 kali, dan kalau tadi dia bilang Abraham sudah menerima terang, dia akan memiliki keturunan. Tapi dalam pasal 15 dia mendapatkan terang itu, tapi ketika pasal 16
dia menolak terang. Dia bisa malah tidak berjalan di dalam terang itu. Iya. Jadi saya berpikir Abraham saja yang sudah istilahnya luar biasa di dalam Tuhan, dia bisa melakukan hal itu, yaitu tidak ada di dalam terang yang Tuhan sudah berikan. Apalagi saya, jadi di dalam pasal di dalam bagian yang kelima itu memperingatkan saya supaya saya harus terus hidup di dalam terang. Jadi kalau ada ujian datang, tadi dikatakan di dalam bagian yang kelima itu, saya harus terus taat di dalam terang itu. Jadi benar-benar ketika kan nggak mungkin ujian nggak datang. Yeah. Sebab seperti saya dapat terang, manusia hidup bukan dari roti saja, dan kalau kurang uang jangan pinjam, tapi pakai kuasa doa, kuasa firman. Jadi ujian itu pasti datang, tapi memang kalau saya ingat tiap kali ujian itu datang, saya kembali kepada terang yang saya sudah dapatkan, dan saya terus bertahan, dan ternyata memang bisa. Akhirnya sampai hari ini permanen. Dan kalau kemarin saya dapat terang mengenai masalah akan selesai dengan sendirinya, itu ujian kan langsung datang, di mana mami saya mendapat berita-berita yang yang negatif semua gitu. Oksigen 92, segala ini itu macam-macam. Tapi ketika saya kembali kepada terang yang saya dapat, masalah akan selesai dengan sendirinya, maka saya percaya itu, dan itu akhirnya terjadi. Keesokan harinya atau 2 hari setelahnya saya langsung mendapatkan berita yang baik, bahwa mami saya udah bangun, udah mandi dan sebagainya. Jadi hanya berita-berita yang menakutkan itu. Kalau dulu saya mendapatkan berita yang menakutkan, saya langsung tuh panik, saya langsung takut, khawatir dan sebagainya. Tetapi saya lihat memang kalau saya terus bisa memegang terang yang Tuhan sudah berikan, saya akan bisa untuk hidup di dalam terang. Dan poin yang kelima ini itu menguatkan saya bahwa saya harus terus hidup di dalam terang. Jadi ketika di luar sana ada apapun, kalau saya tetap di dalam ketaatan, dalam memegang terang yang Tuhan berikan, maka saya akan terus hidup di dalam terang. Jadi seperti saya di ruangan terang, maka ketika di depan gelap sekalipun, saya tetap akan ada di dalam terangnya Tuhan. Jadi itu yang saya dapatkan poin ini. Jadi memang ini merupakan peringatan juga kepada saya bahwa Abraham saja bisa sampai Tuhan diam 13 tahun. Dan saya kan nggak mau sampai Tuhan mendiamkan saya, maka poin yang kelima ini sangat penting bagi saya untuk mengingatkan saya. Itu yang saya dapatkan. Ya, thank you. Mungkin saya tambahkan beberapa bagian. Yang pertama, pernyataan tadi Abraham saja yang sudah luar biasa bisa begitu. Nah, mungkin saya harus meluruskan, Abraham sebetulnya nggak luar biasa loh, saudara. Terkadang orang Kristen yang zaman sekarang mungkin lebih luar biasa daripada Abraham gitu ya. Lalu kenapa Abraham disebut sebagai bapak orang beriman? Abraham disebut sebagai bapak orang beriman atau bapak orang percaya, itu disebabkan karena Abraham adalah orang pertama yang belajar tentang iman dari Tuhan. Orang pertama yang diajar oleh Tuhan untuk percaya pada janji Tuhan. Gitu. Dan pada akhirnya kan kita lihat dia jatuh bangun kan. Abraham jatuh bangun kan dalam proses berimannya. Tapi kan pada akhirnya dia berhasil memperoleh janji itu, yaitu memperoleh keturunan. Walaupun cuma satu, yaitu Ishak.
Itu baru benih daripada janji sebetulnya, belum kepenuhan janji. Jadi Abraham itu cuma menerima benih daripada janji yang Tuhan berikan dalam hidupnya, bukan menerima kepenuhan janji. Kepenuhan janjinya malah sekarang kita yang terima, gitu ya, saudara. Jadi Abraham disebut bapak orang beriman karena dia adalah orang pertama yang diajar oleh Tuhan tentang iman. Orang pertama yang diajar oleh Tuhan untuk mempercayai dan berpegang teguh pada janji Tuhan. Dan jatuh bangun selama 25 tahun, tapi pada akhirnya dia memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi karena dia sudah memperolehnya, pada akhirnya prosesnya bisa dijalani, dia disebut bapak orang beriman. Jadi istilah bapak di situ bukan karena dia jago dalam iman, tapi karena dia adalah orang yang pertama. Seperti bapak suling. Itu kan bapak yang menemukan suling gitu. Jadi karena dia adalah orang yang pertama. Jadi maksud saya adalah jangan terintimidasi dengan Abraham. Itu apa yang dilakukan tadi kan sudah bagus, sudah benar, dan memang terbukti ketika kita kembali kepada terang, semua kayak apa yang namanya, kegelapan pergi dengan sendirinya juga gitu kan. Jadi kita tinggal perlu balik kepada terang, maka kegelapan pergi dengan sendirinya gitu. Jadi kayak gitu sih ya. Nah, dalam mempertahankan kita terus berada di dalam terang, ingat, dasarnya adalah tetap kita bersandar pada pekerjaan roh di dalam kita. Pada pekerjaan roh, bukan pada kemampuan kita untuk bertahan di dalam terang. Karena begini, misalnya ketika ujian datang, roh pasti bekerja dalam diri kita mengingatkan terang itu. Mengingatkan kita untuk kembali kepada terang itu. Betul ya? Nah, kita tinggal meresponi apa yang dikerjakan oleh roh. Kita kembali kepada terang, selesai semuanya gitu. Jadi tetap bersandar pada pekerjaan Roh Kudus di dalam kita, bukan kita bersandar pada kemampuan kita untuk bertahan di dalam terang. Nggak gitu sih. Karena setiap kali ujian datang, roh pasti mengingatkan, roh pasti bekerja di dalam kita untuk kita kembali kepada terang yang sudah kita terima gitu. Dan itulah yang menyebabkan jadi beres semuanya. Gitu. Ya. Ada lagi yang lain? Jadi maksudnya roh mengingatkan. Iya. Iya. Prosesnya gitu ya. Jadi kita harus selalu ingat dasarnya adalah hidup dalam roh, berjalan dalam roh, bukan kemampuan sendiri. Jangan terjebak di situ. Jangan terjebak pada hukum Taurat lagi nanti. Nggak ada usaha kita yang dihargai oleh Tuhan. Maksudnya nggak ada usaha kita yang laku di hadapan Tuhan. Kemarin saya baca Mazmur berapa? Mazmur 147. Tuhan tidak suka kepada kuda. Tuhan benci pada kaki laki-laki. Artinya apa? Dia nggak suka terhadap usaha kita. Pada kegagahan kita sendiri. Justru kalau kita orang-orang yang masih merasa gagah itu, ya akan ditaklukkan oleh Tuhan. Tuhan akan pukul sendi pangkal pahanya sehingga dia nggak merasa gagal lagi. Usaha manusiawinya berakhir. Jadi semua usaha manusiawi itu harus diakhiri, harus disalibkan. Sehingga Tuhan bisa bekerja secara penuh di dalam hidup kita. Nggak ada usaha kita yang bisa menolong Tuhan. Malah ngegerejokin Tuhan. Usaha kita itu. Ya. Oke, ada lagi nggak yang lain? Soal ini Tuhan mendiamkan Abraham 13 tahun karena Abraham melakukan hal fatal yang menghampiri Hagar. Saya rasa Abraham nggak tahu Tuhan mendiamkan dia itu 13 tahun selama itu. Nah, kalau hal itu terjadi sama kita bisa tahunya kapan ya masa hukumannya itu berakhir. Kapan masanya berakhir? Kalau Tuhan mendiamkan kamu, seharusnya kamu tahu dong. Kapan masa selesainya? Oh,
Kapan masa selesainya? Kalau kamu berpaling sih, saya rasa cepat selesai ya. Jadi itu bisa dinegosiasikan. Bukan negosiasi. Tuhan melihat kesiapan kamu. Jadi gini loh, misalnya, kamu anak saya bapak misalnya. Saya ngomong sama kamu, kamu nolak perkataan saya. Ya saya mundur. Tapi kan namanya saya bapak, saya melihat, kelihatannya kamu sudah mulai melembut gitu. Ketika saya melihat kamu mulai melembut, saya coba ngomong lagi. Kalau kamu nolak lagi, saya mundur lagi, gitu kan. Nah, saya perhatiin, kalau kamu mulai melembut, saya datang lagi, saya coba lagi gitu. Kayak gitu. Jadi ada yang maju mundur? Bukan maju mundur. Kamu suka pakai istilah-istilah yang ini deh. Kemarin pilihan menjebak. Itu bukan maju mundur namanya. Itu Bapak yang baik. Bukan Bapak yang maju mundur. Itu Bapak yang baik masih terus mau ngomong sama anaknya meskipun anaknya nggak dengerin dia gitu loh. Nanti kalau dia lihat anaknya mulai terbuka terhadap dia, ya dia coba lagi ngomong gitu. Tuh, tapi kadang juga Tuhan mendisiplin. Dalam hal Abraham, saya rasa Tuhan mendisiplin Abraham. Istilahnya Tuhan diam selama 13 tahun supaya Abraham tahu bahwa kalau Tuhan ngomong itu nggak bisa diremehkan, nggak bisa diabaikan gitu. Jadi gitu dalam hal Abraham seperti itu ya. Karena Abraham adalah orang yang pertama belajar tentang iman dari Tuhan. Jadi Tuhan sangat serius memperlakukan Abraham gitu. Oke. Jadi kalau kamu sudah mulai melembut, nanti Tuhan akan memunculkan terang lagi di dalam diri kamu. Nah, Tuhan lihat respon kamu gitu. Lalu kamu meresponi dengan baik, nah terangnya tambah kuat tuh, tambah bersinar. Tapi kalau kamu nggak meresponi, kamu cuek, kamu malah menolak, ya dia sirna lagi terangnya gitu. Ya, cara kerjanya begitu. Itu bukan maju mundur sih. Ya. Tetap berusaha, tetap berharap, walaupun kecewa gitu. Oke, kalau nggak ada lagi yang lain, kita akan tutup saja ibadah kita. Siapa tuh? Tadi kan mau ngomong. Hah? Oh iya, Aan ya, sorry Aan. Mana Aan? Kok hilang dia? Mana Aan? Oh, Aan. Ya. Saya nutup kamera itunya deh, tolong internetnya nge-lag terus nih, Dad. Iya, nggak usah buka kamera. Saya cuma mau nanya tadi yang dari yang Kimerni itu. Dad, tadi kan bilang bahwa ketika kita harus terus hidup dalam terang itu, caranya kan Roh akan mengingatkan kita, Dad ya. Akan pekerjaan Roh itu. Itu Rohnya mengingatkan kitanya sebatas yang perang yang kita terima aja, Dad ya. Maksudnya seberapa banyak perang yang bisa diingatkan oleh Roh itu sebatas seberapa banyak perang yang telah kita terima aja kan ya. Begitu nggak, Dad? Maksudnya Roh mengingatkan kita untuk kembali kepada terang itu gitu. Iya, kita sudah terima terang, terus ada ujian. Kan terkadang kita melupakan kalau kita sudah menerima terang itu kan. Nah, Roh akan mengingatkan kita untuk kembali kepada terang itu. Ya, Eli. Dad, ini cuma mau nanya, mau memastikan. Jadi berarti setiap kali kita terima terang, akan ada penyelarasan, artinya kan, Dad, dalam kehidupan kita gitu kan, akan ada tuntunan untuk kita berubah. Seperti itu kan, Dad? Iya, itu yang saya bilang pemisahan ya. Jadi kamu jelas betul yang mana Tuhan, yang mana bukan dalam hidup kamu. Yang mana Tuhan, yang mana Kristus, yang mana kamu. Ya. Nah, kalau sudah dipisahkan, kamu yang menyingkirkan yang kamunya. Jadi respon kamu respon kamu dibutuhkan gitu.
Makanya orang Kristen itu sebetulnya cuma meresponi apa yang Allah kerjakan sih. Bukan berusaha sendiri. Ya. Oke, Dad. Kalau nggak ada lagi, kita akan tutup. Oke. Yuk, kita doa yuk. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau akan terus bekerja dalam hidup kami. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar tidak akan berlalu begitu saja dalam hidup kami, tetapi akan tertanam, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buahnya 100 kali lipat, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, tidak ada taburan yang sia-sia, Tuhan. Engkau yang akan mengerjakannya, Tuhan. Hamba-Mu hanya bisa menanam, Hamba-Mu hanya bisa menyiram, tapi Engkaulah yang berkuasa menumbuhkannya, ya Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa supaya Engkau menumbuhkan firman yang sudah ditanamkan pada hari ini. Bekerjalah ya Roh Kudus dalam hidup kami, bekerja dengan kuat kuasa-Mu yang ajaib itu, Tuhan. Jamah hidup kami, ubahkan kami menjadi serupa dengan gambar Kristus, anak-Mu yang tunggal itu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Sebagai hamba-Mu Tuhan, aku menyerahkan setiap jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Aku menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon berkat-Mu Tuhan. Mohon anugerah-Mu bekerja dalam hidup mereka. Mohon pekerjaan Roh Kudus terus bekerja secara kuat dalam hidup mereka masing-masing, sehingga mereka terus dipimpin oleh Roh, dituntun oleh Roh dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Biar nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Oke, ibadah kita selesai. Tuhan berkati saudara semua. Sampai ketemu minggu depan.